Kita pernah nggak dengar orang-orang yang paling kuat adalah orang-orang yang paling lemah? Dalam hidup itu ada yang namanya paradoks. Paradoks itu adalah kadang-kadang orang-orang yang paling kuat itu bisa menjadi orang yang paling lemah. Karena kenapa? Karena kekuatannya itu akhirnya membuat dia itu menjadi lemah. Ada orang yang lemah jadi kuat. Gara-gara dia merasa dengan kelemahannya itu dia nggak bisa apa-apa. Nah maka gini, sebenarnya dalam pendidikan percaya diri dari orang tua itu penting sekali. Nah cuma percaya diri ini datangnya dari mana? Ada percaya diri yang berasal daripada kata-kata aku bisa. Ada percaya diri yang datang daripada kata-kata aku memang nggak bisa. Contoh ya, contoh lihat ya. Bagi orang-orang yang baru naik panggung berbicara di depan publik itu kan grogi ya. Saya bilang sama mereka apa? Yang kamu ngarepin apa sih? Yang kamu takut apa sih? Nanti orang-orang nggak suka sama aku gimana? Terus apa lagi? Kalau orang ngeludahin aku gimana? Terus apa lagi? Orang-orang nanti nggak mau datang lagi gimana? Terus aku tanya, terus kamu penting? Terus opini kamu penting? Perasaan kamu penting gitu? Iya ya, karena kita kan nggak penting, paham gak sih maksudnya? Yang penting apa? Yang kita sampein ini loh yang penting. Berarti dia mulai merasa apa? Aku nggak penting, tapi yang aku sampein ini penting. Maka bukan tentang aku, tapi tentang Allah. Pede, berani ngomong. Berarti dari dia berserah kepada Allah justru muncul kekuatan. Bisa dipahami sampai di sini. Tapi kalau orang cuma berdasarkan dirinya sendiri, berapa banyak orang overthinking dan orang-orang anxiety gara-gara mikirin diri sendiri. Benar gak? Aku bisa sih, tapi itu kan kemarin, belum tentu sekarang. Paham gak maksudnya? Selalu ada loh cara untuk meragukan diri sendiri. Aku bisa sih, tapi itu kan bukan kasus yang ini. Kan gitu kan ya. Saya, walaupun saya pembicara sudah lama dari tahun berapa ya saya ngomong di depan publik, 2002 saya udah mulai ngomong di depan publik sampai 2024 ngomong di depan publik. Tapi deg-degan gak kalau ngomong di depan orang? Masih tetap deg-degan. Yang membuat saya merasa pede apa? Ah bodoh amat lah. Kan bukan tentang aku, ini kan tentang Allah. Kalau aku memang ngomongin tentang Allah, kenapa aku harus takut? Udah selesai. Nah berarti pedenya dapatnya dari situ. Tapi pede tetap harus ngajarin anak-anak itu harus benar-benar pede. Hati-hati beda antara rendah diri sama rendah hati. Orang rendah hati itu punya kepercayaan diri. Cuma bukan percaya pada diri dia, tapi percaya sama Allah. Orang rendah diri itu tidak benar. Rendah diri, iyalah memang aku tuh salah, gimana ya? Ya udahlah, aku yang salah. Itu rendah diri itu. Rendah diri itu nggak boleh dalam pendidikan. Rendah hati boleh. Perbedaannya sangat jauh sekali, Bapak Ibu sekalian. Pernah lihat ada orang-orang rendah diri? Dia merasa worthless. Dia merasa dirinya itu tidak berguna. Dia merasa dirinya itu tidak punya manfaat. Tapi kita beda ngomong sama anak kita, nak. Kamu harus bisa ini. Percaya diri nak. Tapi itu bukan punyamu. Itu semua karena Allah. Nah itu namanya selfless. Yang menarik adalah apakah selfless ini hanya diajari di dalam Islam? Tidak. Coba baca, coba ketik 7 nilai samurai. Salah satunya selfless. Karena kita baru bisa melayani orang lain. Menurut samurai kan artinya pelayan ya. Kita baru bisa melayani orang lain kalau kita merasa selfless. Selfless bukan worthless. Selfless merasa diri kita ini bukan apa-apa, bukan merasa diri kita tuh nggak berguna. Bisa dipahami ya? Nah, satunya muncul karena ilmu, satunya muncul karena nggak mau belajar tuh. Jadi orang merasa dirinya nggak berguna tuh karena nggak belajar tuh. Tapi kalau orang merasa dirinya bukan siapa-siapa, justru karena punya ilmu. Makanya orang nggak punya ilmu tuh petantang-petenteng, kalau nggak percaya diri. Dua itu. Tapi kalau orang punya ilmu, ilmu padi abangku, semakin berisi semakin menunduk, katanya begitu. Nah itu berarti adalah orang-orang yang selfless. Nah, jadi itu konsepnya ya.